Shalom seluruh pemirsa spiritual mission dimanapun sudah berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Kemarin barusan kita memperingati bangsa kita akan hari kelahiran negara kita Republik Indonesia. Dan kita sudah diberkati Tuhan memasuki usia yang 76 tahun. Dan kalau sampai hari ini Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia tetap berdiri tegak, Indonesia diberkati sedemikian hebat oleh Allah, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita patut mengucap syukur selama 76 tahun Allah memelihara bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang religius. Ada beberapa agama resmi yang ada di negeri kita ini, saudara. Dan bangsa kita percaya, selain dengan perjuangan, saudara, harta benda, bahkan darah nyawa para pejuang, para pahlawan bangsa kita, saudara, kita percaya bahwa kalau negeri kita merdeka karena rahmat dan anugerah Allah yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sebab Paulus mengatakan seperti itu? Kita menjadi mengerti setiap orang yang hidupnya dipenuhi roh Allah, setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, maka orang itu akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, pastilah dia akan menjadi pujian, kemuliaan, kehormatan bagi Allah. Sehingga tidak ada ruang tempat untuk dosa itu menjadi penjajah, menjadi pembelenggu di dalam kehidupan setiap orang yang dimana roh Allah tinggal diam di dalamnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, karena apa, saudara? Bukankah Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait roh Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalammu? Jadi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Allah, roh Tuhan yang bersemayam, yang tinggal dalam kehidupan orang percaya itu. Dan bagi setiap orang yang hidupnya, sekali lagi, percaya kepada Tuhan, di mana roh Allah menyertainya, dia berpikir ada di dalam pimpinan kehendak roh Tuhan. Dia berkata-kata juga ada di dalam pimpinan kehendak roh Allah. Dia bersikap hati juga ada di dalam kehendak Allah. Saudara, dia bertingkah laku, dia berbuat, dia bersikap, dia berkarakter juga sesuai dengan segala apa yang menjadi karakter Allah. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup orang yang seperti itu, dia merdeka, dia bebas dari segala bentuk belenggu penjajahan yang namanya dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, betapa indahnya orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh Allah. Karena apa, saudara? Dia pasti hidupnya mendatangkan pujian bagi Tuhan. Hidupnya mendatangkan kehormatan bagi Allah. Hidupnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Hidupnya dia bisa menjadi berkat, saudara, bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Kemerdekaannya, saudara, kebebasannya dari segala bentuk dosa itu menjadi berkat buat banyak orang. Hidupnya menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Hidupnya menjadi kepanjangan dari mulut Tuhan. Hidupnya menjadi kepanjangan dari tangan Allah. Hidupnya menjadi kepanjangan dari hati Allah. Hidupnya menjadi kepanjangan dari berkat-berkat Allah bagi sesamanya. Bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh Allah. Sebab roh Allah akan memimpin saudara. Roh Allah yang akan memimpin saudara. Roh Allah yang akan terus menyertai saudara. Dan setiap kita bukan hanya dimerdekakan, saudara, oleh roh Allah, tapi lebih dari itu, roh Allah yang memampukan kita untuk terus mengisi kemerdekaan dalam hidup kita hari demi hari. Nah, saudara, hari Minggu kemarin saya khotbah, saudara ingat
bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Yaitu dengan apa, saudara? Di dalam Galatia 5 ayat 13. Dengan melayani sesama kita dengan kasih Allah. Artinya apa? Hidup kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa indahnya, saudara, kemerdekaan kita tidak disalahgunakan untuk hidup dalam dosa, tapi kemerdekaan kita yang diberikan oleh Roh Allah itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang lain. Hidup kita dipecahkan, saudara, dipecah-pecahkan untuk menjadi kesukaan buat orang lain, menjadi pengharapan buat orang lain, menjadi senyuman buat orang lain, menjadi sukacita buat orang lain, menjadikan orang lain menjadi ringan beban hidup yang mereka harus pikul hari-hari ini. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari bukalah hatimu dan biarlah terus Roh Allah tinggal diam dalam hidupmu, memimpinmu. Sebab di mana sekali lagi Roh Allah tinggal di dalam hidupmu, engkau akan dimerdekakan dari segala perbudakan dosa apapun itu. Jadi jangan ada kata lagi, aku gak bisa berubah, aku gak bisa meninggalkan dosaku, aku tidak bisa meninggalkan kebiasaan burukku. Percayalah, kalau engkau merendahkan dirimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidupmu, engkau pasti bisa dan engkau pasti menjadi orang-orang yang merdeka secara spiritual. Saudara, dan dengan demikian hidupmu memuliakan Tuhan dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar dan melihat acara spiritual mission ini. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang melawati mereka semuanya. Jadikanlah setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang merdeka, Tuhan, dari segala bentuk pembelengguan, penjajahan dari dosa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkenan menyukakan hati Allah. Dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Mereka bisa membagikan apa yang mereka sudah alami dan dirasakan dari berkat Tuhan. Tuhan, pakai mereka semuanya menjadi alat kepanjangan berkat Allah bagi sesamanya di mana mereka berada, di mana mereka tinggal. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya. Terus anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu menyertai dan tinggal dalam hidup saudara sebagai orang-orang yang merdeka. Merdeka. Amin.